Psikologi itu di Jepang gitu ya, mengisyaratkan ilmuwan psikologi di Jepang itu kebudayaan itu seperti air dan ikan. Angin ribut masih saja menyaut-nyaut, merampas, menerjang, membabat padang hijau hati nurani. Membangun kearifan lokal dimulai dari keteladanan individu. Terima kasih kepada para pengunjung Nyong Kopi yang sudah mau berkunjung atau menikmati menu yang sudah tersedia di Nyong Kopi. Sebelumnya saya sampaikan mohon maaf kalau kemudian malam ini santainya teman-teman atau pelanggan Nyong Kopi agak terganggu karena kebetulan malam ini ada tadarus kebudayaan yang nanti akan beberapa narasumber sudah hadir, alhamdulillah. Mungkin bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang belum pernah datang ke Nyong Kopi, perlu saya sampaikan bahwa di Nyong Kopi ini sebelum puasa sebenarnya ada beberapa agenda, yaitu ngopi kemisan seperti di banner, ngobrol inspiratif setiap hari Kamis, temanya umum. Setiap hari Selasa ada ngopi santri namanya, ngolah pikir bareng santri, ngaji kitab kuning, terus kemudian kita diskusikan dengan beberapa para teman-teman yang memang kompeten di bidang kitab kuningnya. Pernah juga ada namanya setiap hari Jumat itu namanya kopi hukum, konsultasi pintar hukum. Jadi Nyong Kopi menyediakan beberapa pengacara yang sudah standby, konsultasinya gratis, ngopinya silahkan ke kasir dari sendiri gitu kira-kira. Nah, pada malam hari ini kita coba setiap malam minggu, karena kemisan kebetulan biasanya siang karena bulan puasa. Jadi kita ubah malam minggu dengan konsep tadarus kebudayaan. Mungkin temanya hanya soal mengangkat kearifan lokal. Ini tadarus kebudayaan mengangkat kearifan lokal jilid 1, terus kemudian malam minggu jilid 2 dengan narasumber yang berbeda. Jadi setiap malam minggu nanti insya Allah kalau tidak ada halangan akan selalu ada tadarus kebudayaan. Nanti setiap Selasa, setiap sore, dulu jam 3:30 kita coba majukan jam 4:30, sekaligus ngabuburit kayak kuliah asar. Tadarus kebudayaan yang pertama ini kebetulan bebarengan dengan Harlah PMII tanggal 17 April. Ini pas kebetulan dengan Harlah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Karena itu kepada teman-teman PMII, kami Nyong Kopi mengucapkan selamat hari lahir ke 61. Semoga PMII tetap konsisten kepada berpegang teguh pada kritis transformatifnya. Karena waktu sudah cukup malam, yang tadinya agenda jam 8 biar sampai maksimal jam 10, ini sudah mau jam 9. Karena itu kita mulai saja, karena alhamdulillah narasumber Pak Atmo sudah hadir, Mbak Ayu sudah hadir, dan Mas Habib sudah hadir. Terima kasih atas waktunya sudah mau ngobrol lagi di Nyong Kopi. Kepada Mas Samsul untuk bisa memandu. Mungkin yang belum kenal saya kenalkan, Mas Samsul Falah ini salah satu dosen muda, YouTube-nya namanya Dosen Pergerakan, kandidat doktor yang berharap nanti jadi profesor gitu. Kalau doktornya sudah selesai. Pada Mas Samsul, harap untuk ke depan untuk bisa memandu acara malam ini. Sebenarnya baru dengan Kisengkek, cuman dari kemarin saya pikir Kisengkek katanya sampai tanggal 20 di Jakarta. Padahal rencananya hostnya Mas Samsul, kok hostnya Kisengkek gitu.
Karena yang sekarang nggak apa-apa. Jadi Ki Sengkek tolong bisa hadir di depan, karena biar lebih tanak kebudayaan. Ada Ki Sengkek, ada Mas Samsul. Mas Samsul di sebelah sini, Ki Sengkek sebelah sini. Silahkan Ki Sengkek, tolong Ki Sengkek. Biar kontennya menarik gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Karena ini tadarus kebudayaan, maka saya harus beramah ba'du dulu. Biar menyesuaikan ke advatan sidik. Malam ini saya senang sekali bahwa tadarusan Nyongkopi ini bagian dari salah satu inspirasi yang banyak dikemukakan oleh Pak Admotan Sidik, bahwa ayat bukan hanya persoalan yang sifatnya ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, tapi juga ayat-ayat kauniyah yang ada di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, Mas, HP-nya Mas Pasuti, Mas Fatur. Maka dari itu, saya malam hari ini bersenang sekali karena banyak yang hadir, walaupun mungkin ada beberapa pengunjung. Mas Fatur, ini di kode, mohon maaf. Beberapa ada yang memang sengaja ngopi, tapi juga ada yang memang sengaja untuk datang ke sini. Intinya adalah Nyongkopi tetap menawarkan sebuah tradisi ilmiah yang tidak henti-hentinya untuk kemudian kita terus gelorakan. Maka dari itu, kami terima kasih kepada semua yang hadir. Tepuk tangan untuk semua yang hadir untuk malam ini. Langsung saja saya panggil kepada yang paling sepuh, yaitu Pak Kiai Admotan Sidik, Ketua Les Bumi Kota Tegal, sekaligus juga pembina Rumah Literasi Waskita. Kepada beliau, tepuk tangan yang sekeras-kerasnya kepada beliau untuk ke depan. Pak Atmo, ada sekitar 3 kali kita menjumpai di momentum beberapa di Nyongkopi, di ngopi kumisan dan sebagainya. Artinya bahwa Nyongkopi merasa sangat haus terhadap apa yang menjadi satu transformasi pengetahuan beliau-beliau, kecanduan kira-kira begitu, kecanduan terhadap apa yang disampaikan. Yang kedua, saya panggil kepada ini salah satu tamu kita juga spesial, mudah-mudahan nggak bosan untuk di sini. Ade Ayu Alfiani, Mbak Ade Ayu Alfiani, owner Home Visit Terapi Tegal. Kepada Home Visit Terapi Tegal, kepada beliau tepuk tangan yang sekeras-kerasnya. Untuk di sana aja, Mbak. Ya, nanti Mas Pi untuk di sini di depan. Kemudian yang terakhir, yaitu kita panggil senior PMII sekaligus juga budayawan, hidupnya banyak ditorehkan belajar di Yogyakarta. Beliau banyak bertemu dengan beberapa komunitas, bersentuhan langsung dengan budaya-budaya di Yogyakarta, termasuk murid saat itu di mahasiswa Gus Dur Abdurrahman Wahid. Mas Syafi Pahlavi, kepada beliau waktu dan tempat dan tepuk tangan yang sekeras-kerasnya. Kita tahu Mas Pi ini banyak kemudian memberikan satu kritik
kehidupan, tentang bagaimana membersamai tentang manusia dan alam sekitar, termasuk bagaimana budaya ini sebagai perangkat instrumen dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu hal tentang kebudayaan, kenapa kemudian kita mengangkat tadarus kebudayaan, karena memang kebudayaan tidak bisa lepas dari yang namanya kehidupan. Kehidupan akan selalu melekat pada proses kebudayaan. Berpikir, berkarya, bertindak, salah satu produk kebudayaan itu sendiri. Tapi bahwa ada salah satu instrumen kebudayaan, ada salah satu operasionalisasi kebudayaan yang kita tahu bahwa ada seni, ada tradisi, ada ritual dan sebagainya sebagai instrumen kebudayaan. Saya tadi di WCK bahwa mungkin yang pertama adalah Mbak Ade dulu. Kita panggil siapa? Mbak Ade. Mbak Ade ya? Oke, Mbak Ade aja dulu. Gimana? Mbak Ade lagi. Udah Mbak Ade lagi. Oke. Menarik ketika kemudian hari ini kebudayaan selalu akan ngomong beberapa aksi-aksi kebudayaan. Kita melihat instrumennya adalah termasuk bagaimana apa yang dilakukan Mbak Ade hari ini. Seorang pemudi, umurnya berapa Mbak Ade? Masih muda berapa kira-kira? 30. Kira-kira kayak angel gitu ya. Pokoknya di bawah 30 ya. Tapi udah menikah ya. Belum, mudah-mudahan nanti ketemu jodohnya lah. Atau mungkin barangkali sudah ketemu dan sebagainya. Intinya bahwa ada pemudi yang hari ini muncul sebagai gerakan home visit literasi terapi untuk proses ini. Apa yang bisa diceritakan dalam konteks apa yang dilakukan oleh Mbak Ade untuk home visit terapi ini? Monggo Mbak, silakan. Ini aja. Panjang lah Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti kalau kepanjangan tak pendekin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang sudah hadir. Ada mas-mas, mbak-mbak, Bapak Hardi, dan teman-teman lainnya yang sudah datang. Terima kasih juga kepada Nyong Kopi. Siap. Yang akhirnya saya bisa hadir di sini pertama kali. Terima kasih Pak Atmo, Pak Syafi'i, dan Mas Samsul ya. Alhamdulillah bisa berkumpul lagi di sini, bertemu dalam acara malam mingguan ya, apa ini? Tadarus kebudayaan memanggil saya, suatu kebanggaan sekali karena jarang sekali di acara-acara kebudayaan memanggil sebagai profesi psikologi. Oh iya, ya, psikologi biasanya ya. kan budayawan Iya, gitu. iya. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri. Siap. Saya Ade Ayolfa, ini dipanggil Ade. Saya berprofesi sebagai konselor psikologis anak yang membuka lembaga yang bernama Home Visit Terapi di Kota Tegal. Itu bergerak di bidang seperti pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus. Siap. Yang membutuhkan terapi psikologis, terapi perilaku, terapi klinis untuk anak-anak autis, serta konseling keluarga, konseling sekolah, konseling hubungan atau remaja atau yang lain-lainnya seperti itu. Oke, siap. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Ade. Apa yang sudah banyak ditemui di lapangan Mbak soal tadi proses home visit terapi, soal misalnya Mbak Ade menemukan beberapa satu keanehan atau keunikan dalam perjalanan dari home visit terapi ini. Monggo. Dan apa yang membuat Mbak Ade ini kemudian bergerak di wilayah itu, Mbak? Apa karena sarjananya yang kemudian mendorong untuk ke situ, atau memang ada panggilan sesuatu yang lain sehingga Mbak Ade bergerak di situ? Ya. Jadi berawal dari keresahan saya kepada teman-teman atau kepada manusia yang
sejatinya belum sadar akan kesehatan mental. Oh, Nah, gitu. Jadi belum sadar akan kesehatan mental ya. iya betul. Jadi yang mereka tahu hanya kesehatan fisik seperti sakit atau suatu penyakit yang bisa dirasa gitu. Kalau kesehatan mental kan tidak dirasa, tapi yang imbasnya sama saja seperti penyakit-penyakit biologis lainnya yang bisa mengakibatkan mungkin mereka mengalami keluhan stroke atau sakit biologis lainnya. Itu 90% datangnya dari kesehatan mental itu sendiri sebenarnya, seperti itu. Lalu kenapa membuka home visit untuk anak-anak? Saya tertarik karena Menariknya itu. orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus kebanyakan itu pembiaran ya, membiarkan anak-anak tersebut hidup dengan apa adanya, mengurung di rumah atau tidak memperdulikan pendidikan dan kesehatan mental si anak tersebut. Yang ada pembiaran, tidak peduli dengan pendidikannya, yang akibatnya sia-sia. Padahal sejatinya manusia itu diciptakan tidak ada yang sia-sia, selalu bermanfaat. Saya yakin anak-anak berkebutuhan khusus ini mempunyai sisi lain yang mungkin itu bisa bermanfaat untuk orang lain, khususnya untuk lingkungan, untuk sesama gitu ya. Apalagi anak kecil. Berarti banyak ditemukan beberapa orang yang berkebutuhan khusus, kemudian banyak ditelantarkan oleh para orang tua karena kekurangannya itu gitu ya Mbak ya. Ya gitu. Jadi saya buka, ada beberapa pusat terapi, cuman biayanya mungkin tidak dijangkau oleh masyarakat umum. Jadi saya buka home visit terapi tersebut untuk semua kalangan, tidak dibatasi. Sebelum ke Pak Atmo dan Pak Safi, menarik menurut saya bahwa ada pemudi yang begini. Saya lebih ke bagaimana budaya lokal ini, apa yang ada nggak keterkaitan dengan strategi soal home visit ini pada ruang-ruang yang pengobatan. Saya kira pengobatan biasanya modern pada ruang-ruang yang sifatnya fisioterapi yang lain, kira-kira begitu. Apa yang membedakan antara pengobatan lainnya daripada pengobatan home visit terapi ini, Mbak? Ya. Misalnya saya melibatkan banyak lingkungan dan barangkali ada pengobatan tradisional yang sampai angkat sehingga menjadi sesuatu yang menarik untuk kemudian ternyata di dalam kearifan lokal banyak ditemukan pengobatan ala perspektif psikologi ini bisa dilakukan, kira-kira begitu. Monggo, Mbak. Ada jadi yang membedakan namanya saja sudah home visit gitu. Jadi sayanya itu yang visit ke rumahnya dengan maksud untuk mengetahui bagaimana setiap rumah kan budayanya beda-beda. Setiap keluarga. Saya sudah menangkap itu. Terus. Ya. Jadi setiap rumah memiliki budaya yang berbeda-beda dari kalangan yang berbeda. Kalau dalam teori psikologi itu di Jepang gitu ya, mengisyaratkan ilmuwan psikologi di Jepang itu kebudayaan itu seperti air dan ikan. Seperti air dan ikan. Nah, jadi si airnya ini adalah budaya itu sendiri, ikannya itu manusia. Jadi di air yang berbeda, ikannya juga akan berbeda juga. Beda ikan air tawar dan air laut gitu. Jadi sama seperti rumah di mana keluarga dari budaya yang berbeda mencetak anak juga yang berbeda juga gitu. Jadi saya telusuri satu persatu dari rumah ke rumah gitu, pelajari rumah ini memakai budaya yang mana gitu. Jadi intervensinya pun berbeda dari anak satu ke anak yang lain. Mungkin kalau dari pusat terapi yang lain atau sekolah yang lain mensamaratakan ya metodenya. Kalau di home visit terapi itu berbeda. Artinya sesuatu yang terpengaruh oleh lingkungan kemudian dengan treatment yang berbeda gitu ya. Dengan perspektif yang berbeda, kira-kira begitu. Tapi yang menarik itu tadi Pak Atmo dan Pak Mas Safi, bahwa biasanya para psikiater atau mungkin barangkali para dokter-dokter lah kira-kira begitu, itu kemudian seringkali
didatangi. Ini kok kayak semacam disambangi gitu loh. Ada ajang silaturahim di situ, ada ajang sana di situ. Menarik menurut saya dalam konteks bahwa membangun kearifan lokal, bahwa orang Jawa dan orang Indonesia Nusantara khususnya itu senang sekali terhadap yang namanya anjang sana dan silaturahim itu, dan menariknya mungkin itu kan, kira-kira begitu ya Mbak ya? Iya, betul. Iya. Terima kasih dan tepuk tangan sekali lagi untuk yang menarik Mbak Ade. Ini masih ada waktu ya Mbak, saya ke Ya, silahkan. Pak Atmo dan Pak Sapi sebelum ke Mbak Ade. Ini santai dan pastinya ada banyak teman-teman yang bisa hadir di tengah-tengah ini. Pak Atmo, apa yang kita kembali kepada fundamental, apa yang menjadi satu dasar sebetulnya berkehidupan ini harus ditompang dari instrumen kebudayaan. Tadi apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Ade itu, bahwa ternyata ada perbedaan budaya hanya di lingkungan yang berbeda, rumah yang berbeda itu kadang-kala punya perspektif cara pandang kebudayaan yang berbeda, apalagi misalnya kemudian satu daerah dengan daerah yang lain, satu bangsa dengan bangsa yang lain. Ini saya kira karena sunatullah, atau kira-kira sebetulnya manusia punya satu instrumen kebudayaan yang berbeda ini. Bisa nggak sebetulnya ada orang yang menyamakan kebudayaan ini dengan kebudayaan seluruhnya harus Islam dan sebagainya, seluruhnya harus Arab dan sebagainya, seluruhnya harus Jawa dan sebagainya? Nggak bisa begitu. Kira-kira sebetulnya dalam konteks kehidupan instrumen berkebutuhan kebudayaan itu seperti apa, Mas? Pakai argumentasi, monggo. Terima kasih Mas Samsul, seluruh narasumber peserta tadarus kebudayaan. Saya karena namanya tadarus, Siap. dalam konteks membahas kearifan lokal, perkenankan bidni rabbiha wa yadribullahul amsalin nas la'allahum yatadzakkarun. Tidakkah kau berpikir bagaimana Allah memberikan perumpamaan bahwa kalimat yang baik ibarat pohon yang baik, akarnya menghunjam. Nah, akar menghunjam mohon stabil, berarti ada persoalan lokalitas. Akar lokalitas. Mulai dahannya rantingnya lebat, seizin Allah pada musim itu melahirkan buah, dan buah itu untuk kemanfaatan. Itu tadi. Ya. Jadi itu pohon yang akarnya menghunjam, itu tadi. Lokalitas itu ya. Lokalitas. Maka iya. itu ada satu kearifan lokal yang tertuang di dalam cerita rakyat di sekitar Tegal ini, bahwa ngobati corona Ya. itu sudah ada sejak dulu. Oh, yang taun itu ya? Dari misteri pengobatan di Gunung Kumbang. Ya. Ketika ada virus yang nggak jelas,
kenyahlah serimpang jahe dan bawang. Mohon maaf bagi yang tidak mendalami ensiklopedia herbal menganggap ini klinik. Iya. Tapi ini ada di dalam Tibun Nabawi, di dalam kitabnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Silakan lihat bawang, silakan serimpang jahe, ada di Al-Baqarah 61, ada di surat Al-Insan. Silakan dicek. Iya. Nah, nanti kalau gagal ditemukan baru oh ternyata ada. Ini karena kita sikap kita menyepelekan. Iya. Ini sudah referensi Al-Quran, sudah Tibun Nabawi, pola hidup kesehatan Rasul. Loh itu Nabi, iya tapi Nabi kan dasarnya wahyu. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah Rasul bersikap berkata itu dasarnya wahyu. Mohon maaf, saya membuktikan sendiri, tak kenyah kemudian minum air hangat, dahak keluar itu. Bisa dibuktikan. Itu yang bawang itu ya? Bawang putih. Kemudian serimpang jahe. Saya temukan ini ada di cerita rakyat di Gunung Kumbang. Saya ada referensinya itu. Dulu orang kalau ada kuman dikenyas semprotkan sudah. No, kita sudah baru mengakui ketika dunia kedokteran modern, ketika ahli fisika Masaru Emoto, The Secret Life of Water mengatakan bahwa air adalah partikel yang paling peka ketika didoakan. Sekian abad sudah ada. Allahumma innahu balaghani ana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma'u zamzam lima suribalah. Zam-zam itu mengikuti untuk apa dia diminum. Iya. Air yang dibacakan doa-doa yang indah apalagi di tawaf itu terus akan berbeda dengan kualitas ketika orang ngotot ngamuk-ngamuk. Dan ini bisa sudah alat modern sudah ada. Bukankah ini kearifan lokal sesungguhnya adalah kearifan universal? Iya. Nah, karena itu Indonesia harus berguru pada Tegal. Indonesia harus berguru pada Tegal. Iya dong. Gimana? Bergurunya gimana ini Mas? Umur Indonesia pira? Umurnya Indonesia pira? kemarin. Mudane nang buyut apa cangga waring Tegal. Iya. Loh iya, tradisi fit and proper test itu ada di tradisinya Ki Gede Sebayu. Apa itu? Contoh. Ya, contoh gimana? Di dalam ngemet mantu, di dalam ngepek mantu, Ya. Ki Gede Sebayu itu melakukan fit and proper test. Siapa yang bisa menumbangkan pohon jati? Ya. Maka figur Kiai Jaduk, Said Abdul Ghaffar, Raden Purboyo itulah yang menang. Bukan karena kaya, tapi itu diuji. Nah, kalau ASN ini sekarang ada fit ya kan niru ini. Iya. Ada banyak. Kemudian membangun tradisi silaturahim dengan kelapa hijau. Silaturahim dengan kelapa hijau itu Dan dilakukan ya? Yang dilakukan oleh Purboyo dengan Ki Ciptasari di Jenggini. Iya. Membangun kolam Ya. yang hakikatnya itu adalah monumen silaturahim antara Kalisoka dan Jenggini. Itu telah dibangun lama. Kearifan lokal itu. Itu sebagai sebuah simbolik bahwa terjadinya silaturahim antara Jenggini dengan Purbaya itu ya, Agar saling kesinambungan generasi. Iya. Juga bagaimana watak sosial dibangun. Orang Tegal mengatakan sebaiknya tokoh agama, tokoh ulama itu memiliki sumur. Jika Nabi punya sumur Zam-Zam, Ya. kemudian Utsman bin Affan punya sumur Rumah di Madinah, kemudian ada juga sumur H. Mbah Panggung itu punya sumur dalam. Ki Gede Sebayu punya sumur Danawari. Raden Purbaya punya sumur Tuk Dangdan. Agak ke barat Mbah Rubi punya sumur Tamtu. Jaka Poleng punya sumur Jalatunda. Sumur-sumur ini divisualkan ibarat iman, ilmu dan amal yang jika tidak dikuras itu banger. Inilah kearifan ya. Kinaya. Bahkan ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas, ini mumpung tadarus. Sab'atu yajri lil abdri ajruhuna wa huwa fi qabri ba'da mauti. Man alima ilman aw karonahron aw khafara bi'ron aw gharasanahlan aw bana masjidan aw warasa mushafan aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mauti.
7 golongan yang tetap dialiri pahala betapapun mereka telah berada di alam kubur. 1, orang yang menularkan ilmunya, yang mengalirkan air sungai untuk mendayagunakan lahan sehingga produk pertanian maksimal. Ketiga, orang yang menggali sumur di mana saat kekeringan tangga teparannya bisa ngangsu. Yang keempat, orang yang meninggalkan tanaman sehingga ada peningkatan gizi bagi sumber daya umat. Yang kelima, membangun masjid, kemudian mewariskan mushaf, tradisi literasi Quran, dan autaroka waladan yastaghfirullah. Nah, ini kearifan lokal. Di Pantura ini ada Mas Samsul, besok lamonnya orang nana, tolong dong sodako, disebut kue sumur go sodakonya. Karena mengalirkan pahala. Dan itu dilakukan oleh para sepuh dan Sepuh sudah ada. Saya catatan sedunia ini tentang sumur sudah punya. Saya bawa referensinya. Di Pantura juga ada. Sumur-sumur. Nah, Habib Doha bin Yahya di Jati Ceeng, Ciledug juga ada sumur gajah. Kemudian ada sumur curah duku. Sumar Ganggu ketika Kiai dari Madura, Mbak Bangkalan itu, Kiai Khalil Bangkalan. Nah, kemudian Bir Ali sumur ya. Kemudian banyak lagi sumur. Nah, sekarang tergeser menjadi keran. Saya tidak akan mau mengatakan fisiknya, tapi terjadi pergeseran suasana paguyuban kepatembayan jadi Khamensat ke Sab, individualisme. Semua dikuantifikasi. Nah, mumpung kita tadarus kebudayaan. Siap. Sumurmu bagaimana? Orang lahir diadusi baju sumur. Masak sumur. Manten anyar junub sumur. Mati diadusi sumur. Betapa indahnya sumur. Nah, sumur itu kalau nggak dikuras, nggak bening, iman, ilmu, dan amal juga perlu disinergikan. Jadi sumur adalah sanepa, presentasi simbol dari melangitkan jiwa, membumikan hati. Siap. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Atmo. Menarik dan sangat dalam ketika kemudian tadi apa yang dikatakan bahwa instrumen kearifan lokal menjadi sebuah wahana keilmuan yang luar biasa. Ternyata begitu. Dan ketika kearifan lokal tidak dikuras demikian rupa, maka kehidupan akan terjadi sesuatu yang banger itu, kira-kira begitu ya. Jadi ketika generasi muda, generasi penerus tidak tahu tentang apa yang menjadi kearifan lokal sekitar, terus kemudian mereka nggak buta terhadap itu, maka sejatinya mereka membangerkan, apa bahasa membangerkan banger apa sih, membaukan sejatinya ilmu pengetahuan yang ada di dalam kearifan lokal itu sendiri. Itu menarik dan pastinya nanti akan saya sambung ke Mas Safi Malevi. Sekali lagi, mumpung ada beberapa teman-teman PMII, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Inilah kemudian kenapa kemudian kita nggak tadarus tetap di masjid, tapi tetap tadarus kauniyah tetap menjadi sesuatu yang lain. Dan ini instrumennya juga tadi Kiai Atmo sudah banyak menyetir Al-Quran dan hadis dan sebagainya. Sekali lagi saya hari ini ulang tahun PMI yang ke-61, bahwa menegaskan PMI tetap menjadi satu wahana media pembelajaran bagi mahasiswa untuk tetap mengangkat satu-satunya kearifan lokal yang ada di Indonesia. Dan hari ini menegaskan begitu. Mas Api, saya berangkat dari studi kasus, Mas. Hari ini banyak spirit keislaman, ini mumpung ada konten-konten, spirit keislaman yang membentuk paradigma tentang bagaimana Islam itu menjadi sesuatu yang melawan terhadap kearifan lokal, kira-kira begitu. Dianggapnya sebagai kearifan lokal yang ada. Misalnya saya juga pernah dengar itu soal bagaimana apa yang dibawa Wali Songo itu sebetulnya sudah kuno, sudah usang, sudah sudah tidak bisa dilakukan lagi pada zaman sekarang. Kita kembali kepada Quran dan hadis. Biasanya ada banyak orang yang begitu. Kira-kira sebetulnya Islam dan kebudayaan apa yang dibawa oleh Wali Songo dan Nusantara hari ini sebetulnya menjadi sebuah
pelajaran yang harus kita terus gali atau memang sudah usang dan kita tinggalkan saja? Kira-kira bagaimana ini Mas Abi? Monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, terutama yang jadi narasumber Mbak Ade, Syekh Atmo Tan Sidik. Siap. Tidak saya. Dari tadi sudah basah kuyup dengan ayat-ayat Al-Quran ini. Siap. Bahasa kuyup. Alhamdulillah ini Mas Samsul bisa untuk hadir yang sekian kalinya di sini. Iya betul Mas Abi. Saya akan mengawali dari cerita dulu aja. Cerita waktu saya kecil ya. Dulu orang tua mendidik anak-anak itu, ya itu bagian dari satu tradisi agama, cuma disimplifikasi dalam kata, misalnya, Ya. ora ilok misalnya. Ora ilok. Ya, makan berdiri ora ilok ya, kencing berdiri ora ilok, kencing bawah pohon ora ilok, pacaran ora ilok, keluar rumah mari-mari ora ilok, duduk di depan pintu rumah enggak ora ilok kan itu. Iya. Artinya kata ora ilok itu satu wisdom mewakili ajaran-ajaran agama yang tidak perlu ada dalilnya misalnya gitu. Orang dulu kan nggak tanya dalilnya apa kan gitu. Beda dengan sekarang misalnya pasaran ora ilok dalilnya apa gitu ya. Jadi anak-anak PMI sekarang gitu ya. Nguyi orang dapat orang ilok dalilnya orang gitu ya. Gitu. Nah orang dulu enggak, dan kata orang ilok itu satu wisdom kearifan lokal yang dulu sangat dipatuhi oleh orang-orang zaman dulu. Betul ya. Kalau kita bicara soal apa namanya kolaborasi antara Islam dengan kearifan lokal ya, kita bicara dari misalnya kegagalan Senok Horgonya, salah seorang intelektual zaman Hindia Belanda dulu, ya dia kan dulu menyamar sebagai Syekh Abdul Ghaffar itu ya. Dia seorang orientalis belajar Islam di Timur Tengah dengan tujuan untuk mengadu domba umat Islam karena umat Islam menjadi satu apa namanya momok bagi pemerintah Hindia Belanda kan itu. Ya. Beliau sangat sukses di daerah-daerah selain Jawa, sukses ya untuk mengaburkan apa namanya esensi keislaman dari akarnya kan gitu. Kemudian dia juga mengadu domba umat Islam dengan beberapa pemerintahan lokal kan gitu. Tapi ketika dia di Jawa aja nggak bisa apa-apa gitu. Karena apa? Ketika di Jawa ya. Ketika di Jawa. Karena apa? Datang ke Jawa, Islam di Jawa itu Islam yang berbeda dengan Islam Sumatera. Islam di Jawa itu Islam yang sudah berkolaborasi dengan kearifan lokal. Jadi dia bingung ketika umat Islam Jawa tidak menyebut Tuhannya sebagai Allah, tapi pangeran nyebutnya kan gitu. Ya kan? Pangeran ya. Padahal ada pangeran di Ponorogo juga kan. Iya. Jadi akhirnya bingung ini sebenarnya yang disembah itu apa kan, pangeran yang mana kan gitu. Memang peninggalan Wali Songo sampai sekarang kita masih merasakan ya gitu. Kalau di Arab itu bahasa Arab gramatikanya tidak mengenal keramanisasi ya. Yeah. Jadi kalau di kromo iya kromanisasi. Kalau di Jawa kan ada keramanisasi berbahasa kan. Nyong, aku, ingsun, keulo gitu. Kalau sampean panjenengan, kawan, raimu gitu. Iya. Angger Arab. Ya gitu. Artinya kan gini. Keramanisasi bahasa itu yang ada di Jawa kemudian kolaborasi dengan Islam sehingga orang Islam Indonesia itu pun menyebut Allah tidak cukup dengan Allah, ada Gusti Allah, saking keramanya kan gitu, promo ya dengan jadi nyebut Nabi Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad kan itu. Iya. Nah ini ada soal rasa ya, rasa bahasa yang tadinya di Arab bahasanya sangat egaliter, tidak mengenal keramanisasi, kemudian Islam bersentuhan dengan budaya lokal Jawa yang mengenal keramanisasi dalam berbahasa. Sehingga ajaran-ajaran Islam dalam hal ketauhidan pun itu juga diimplementasikan dengan bahasa-bahasa yang tidak lepas dari keramanisasi bahasa. Contoh, wahdatul wujud yang di Arab sangat jelimet, bahkan ahli ilmu kalam di Arab itu mumet membahasakan apa sih wahdatul wujud. Di Jawa manunggaling kawula Gusti. Selesai itu. Ya gitu. Artinya mistisisme Arab dibawa ke Jawa itu klop. Karena di Arab mengenal adanya keramanisasi kan gitu dalam berbahasa, sehingga orang Jawa itu apa namanya walaupun ya didominasi saat ini oleh nilai-nilai agama dalam hal Islam, tapi tidak lepas dari yang namanya keramanisasi yang itu bagian dari kearifan lokal. Jadi mau digempur oleh paham yang tadi katanya mengusung spirit skriptualis, formalis itu ya. Sekarang masih bertahan orang yang giat pengajian, giat tahlilan, giat itu masih banyak kan itu. Karena itu tadi soal rasa.
itu sudah menjadi bagian kearifan lokal. Satu ritual-ritual keagamaan yang tadinya itu mungkin dianggap oleh mereka sebagian dari budaya non-Islam, tapi karena sudah berkolaborasi tetap lestari sampai sekarang. Mungkin orang yang katakanlah generasi apa? Z nih ya. Generasi Z. Generasi Z ya. Generasi yang mungkin tercerabut dari akar kearifan lokal gitu ya. Karena mungkin dia kelihatannya pendiam, dia sangat cerewet di dunia maya kan itu. Jadi paham hati-hati cangkemmu juga nggak berlaku sekarang. Ya. Hati-hati Twittermu. Hati-hati jempolmu. Iya. Jadi memang ini mungkin orang yang mungkin sudah tercerabut dari akar budaya mungkin banyak kan, karena mungkin adanya globalisasi informasi dan segala macam yang itu tidak bisa didung, tapi bahwa semangat beragama mengusung nilai-nilai spiritualitas yang dibarengkan dengan semangat kearifan lokal itu masih terjaga. Dan memang Allah itu selalu menjaga ya kesinambungan, keseimbangan alam ini ya. Jadi namanya keseimbangan kosmologi selalu dijaga. Jadi orang yang maksiat ya ada, yang ibadah ya ada gitu ya. Antara yang hak dan yang batil itu memang selalu ada, selalu beriringan. Seperti dua mata pisau gitu ya. Satu madhor, satu manfaat, itu nggak bisa dipisah-pisahkan. Ya antara itulah, antara siang dan malam, antara mumet dan orang mumet ya, antara meriang dan sehat, antara masalah dan solusi itu selalu berpasang-pasangan. Kalau ada yang penjaga kearifan lokal, pasti ada yang mau gempur kearifan lokal itu ya, Mas. Ya, memang kalau kita melihat dari wacana mutakhir saat ini kan dengan munculnya paham ekstremisme dalam beragama itu kan mencoba memisahkan nilai-nilai Islam dari campur aduk dengan kearifan lokal kan gitu ya. Artinya Islam itu harus seperti yang di Arab misalnya. Sebenarnya melihat memanggil anta, antum ya, ana kan gitu, ente kan gitu. Memang kalau di gramatika Arab memang nggak ada keramanisasi, bahkan memanggil Gusti Allah juga ente kan, la ilaha illa anta kan gitu, tiada Tuhan selain ente kan gitu. Artinya di Arab itu nggak, ya bahasanya sangat egaliter, ya. Jadi tidak mengenal harmonisasi. Jadi domir yang dipakai untuk memanggil Gusti Allah Kanjeng Nabi tetap sama, anta. Ya, kalau domir mukhotob ya, kalau domir domir mustatir ya, bisa innaka, terus innake, segala macam ya, itu ya domir pengganti, panggilan pengganti itu kan. Itu semuanya kan pakai kalimat yang sama, pakai huruf yang sama. Beda dengan di Jawa kan. Sesama orang tua kan juga berbeda kan. Bisa dipanggil orang tua, biasanya kan kalau kita sama kan panggil iya, kalau orang tua manggil nggih kan gitu. Artinya itu kemudian berkolaborasi dengan semangat keberagamaan, dan nilai-nilai agama yang dominan di Jawa ini adalah nilai agama yang memang dari dulunya sudah sepaket dengan ajaran kromonisasi dalam berbahasa, sehingga sangat sulit dipisahkan itu. Jadi manggil kayak menyebut Nabi Muhammad kalau nggak ada kanjengnya itu kayak gimana kan gitu ya. Di kanjeng Nabi Muhammad itu ya, Sayyiduna segala macam, Gusti Allah lah kayak gitu ya. Kalau kita manggil sama Allah saja kayaknya terasa gimana. Nah, yang mungkin masih terpelihara sampai saat ini ya, gimana Mas? Sebejat-bejatnya orang dia pasti punya keinginan bagaimana mengekspresikan rasa berbahasa kepada Tuhannya. Pasti ada di dalam hati nuraninya kan gitu. Ada rasa ingin bagaimana saya mengekspresikan, mengartikulasikan pesan seorang saya sebagai seorang hamba terhadap Tuhannya. Dan itu bentuk kearifan dari manusia Nusantara ini sendiri ya gitu ya Mas? Seperti itu, karena memang dari dulunya orang Nusantara itu kan memang terutama Jawa, saya bicara soal Jawa yang nggak terlalu jauh lah ya, artinya memang sudah tertanam seperti itu, tertanam bahwa wong Jawa ini ada istilah apa itu, di samping terima itu apa, jadi memang orang Jawa itu sebenarnya orang yang sangat mudah berperasaan ya, kemudian dan merasa ingin berkomunikasi dengan Tuhan dengan caranya. Karena masuk nilai-nilai agama Islam, maka Islam menjadi pelengkap bagaimana cara orang Jawa kemudian berbahasa kepada Tuhannya melalui bahasa doa-doa dari Arab yang kemudian diterjemahkan ke dalam Jawa gitu ya. Makanya kalau doa misalnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, kalau diterjemahkan Indonesia kayaknya kan kering ya. Tapi kalau dalam bahasa Jawa bisa Allahumma kitar-kitir ya, gitu, dan sebagainya kan. Ya gitu. Iya. Ya, artinya kan gini, penerjemahan atau ekspresi lokal Jawa ketika untuk menerjemahkan bahasa Quran itu lebih ngerintes ketimbang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Iya. Kenapa? Karena orang Jawa memang dasarnya kan
orang yang Rasa, orang yang bertuhan ya, cuma kan dulu diekspresikan dengan cara lain kan itu. Iya. Dengan bahasa ketika masuk Islam kemudian berkolaborasi. Nah ini nggak bisa dipisahkan, susah. Jadi ada orang aliran dari mana untuk memisahkan Jawa dengan ini susah. Kayak sampean sendiri kan untuk hanya menyebut Allah saja kan rasanya gimana ya? Iya. Mesti ada Gusti Allah kan itu, Kanjeng Nabi segala macam. Dan dalam hal apapun, ritual keagamaan apapun ya, itu sampai sekarang kan juga semuanya itu kan karena dominan dari kolaborasi antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai Jawa. Susah untuk ditinggalkan. Walaupun ya mungkin ada generasi sekarang yang mungkin menganggap itu menganggap sebagai bagian dari ritual yang formalistis dan tidak ada pemaknaannya kan ya. Tapi pada akhirnya dia akan kembali ke situ. Iya. Mungkin saat di PMI kan karena berpikir liberal ya. Iya. Berpikir liberal terus kemudian dia mungkin ya apalagi berdoa sholat aja enggak kan gitu ya. Iya. Nanti kalau sudah jadi IKPMI dia kembali rajin sholat, kembali rajin berdoa. Karena apa? Kembali esensi dasarnya itu, panggilan jiwanya kan memang seperti itu. Siap. Gitu. Oke, tepuk tangan untuk Mas Safi Pahlavi. Saya kira tadi betul ekspresi kearifan lokal terhadap relasi Tuhan ya itu kadang-kadang berbeda. Misalnya kita menyebut Allah misalnya, Allahu Akbar. Itu ketika kemudian kita melihat komentator di Arab Saudi itu sering mau masuk tuh Allahu Akbar. Padahal di sini kalau Allahu Akbar pasti azan dan sholat gitu kan. Ya ada yang demo ya sesekali aja lah gitu. Ya, ini yang menjadi menarik menurut saya bahwa ekspresi manusia Nusantara ini berbeda dengan ekspresi manusia yang ada di sana-sana dan ini keniscayaan. Saya ke Mbak Ade. Apa yang disampaikan oleh Jawa itu masih percaya dengan mitos-mitos seperti itu ya. Siap. Itu saya jumpai juga di orang tua si anak-anak yang memiliki anak berkebutuhan khusus cenderung menyalahkan diri sendiri bahwasanya dulu katanya percaya sama mitos yang akhirnya dia melahirkan anak yang tidak normal tersebut. Yang misalkan mengkaitkan dengan kalau kita sedang hamil jangan menyembelih bebek, nanti kakinya seperti bebek. Nah itu juga ternyata ada di dalam teori psikologi. Oh gitu ya. Jadi ada yang namanya fulfilling prophecy. Artinya melakukan itu, mengucapkan itu sebetulnya dalam tinjauan perspektif psikologi itu sebetulnya itu juga ada ya. Itu yang namanya fulfilling. Jadi orang tua yang meyakini, kalau di Islam atasdik ya Pak, itu meyakin seyakin-yakinnya gitu ya, bahwasanya itu sudah memasuki ke alam bawah sadar si ibu itu sendiri, yang akhirnya alam semesta dan seisinya itu merespon dan mendukung apa yang diyakini oleh si ibu tersebut. Jadi kalau yakin saya menyembelih bebek pada saat hamil, anak saya kan seperti bebek kakinya itu, dan ternyata terjadi. Nah itu yang namanya fulfilling. Jadi apa yang diyakini terus menerus itu akan benar-benar terjadi. Nah di sini pesan saya bahwa mitos-mitos itu emang sebetulnya ada dan real gitu ternyata. Di dalam teori juga ada. Seperti tadi saya menanggapi Pak Syafi'i, jadi teringat soal terapi itu juga sama. Orang tua sekarang masih meyakini bahwa anak saya sakit itu dari faktor lain, misalkan
kesurupan gitu ya Pak. Kalau Oh iya lihat- Iya dari Iya, eksternal itu. makhluk gaib dan sebagainya. Kalau Iya. padahal ini anak kecil mengidap autis gitu, tapi ibu-ibu yang masih kental budayanya Iya, itu iya. menganggap anak saya ini sedang diganggu oleh jin. Jadi masih pengobatannya itu masih dengan cara alternatif, misalkan yang diyakini ibu tersebut ya, Iya. dengan cara mengunjungi tempat alternatif tertentu dan lain-lain. Dukun dan sebagainya ya? Ya, seperti itu. Nah, di sini saya masih merasa berwarna-warni gitu ya dari rumah ke rumah. Iya. Dan itu pernah dijumpai Mbak Ade ya, yang Iya. begitu-gitu ya. Iya. Anaknya autis, ngertinya memang itu diganggu oleh makhluk halus dan halus. sebagainya. Iya, Dan betul. ini salah satu yang menyusahkan Mbak Ade termasuk ya. Sebenarnya tidak menyusahkan, malah saya belajar gimana Pak belajar kalau budaya seperti ini di rumah ibu atau penanganannya ibu sendiri bagaimana gitu, kepercayaannya itu seperti apa. Jadi ya sedikit-sedikit belajar tentang tadi Kearifan lokal. kearifan lokal di Tegal itu, pengobatan untuk anak autis itu seperti apa. Waktu dulu di Semarang juga ada sendiri ternyata pengobatan alternatifnya itu seperti apa, kearifan lokal di Semarang. Oh iya, ternyata masih ada beberapa di desa yang memakai pengobatan tersebut. Oke, matur suwun, tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Ade. Sebelum saya ke beberapa pengunjung yang lain, barangkali ada salah satu pemantik diskusi yang lain. Pak Atmo, saya spesifik kepada hari ini pengobatan tradisional yang mungkin di dalam beberapa orang-orang dulu itu tadi kayak semacam menjadi sesuatu yang sebetulnya secara pengetahuan itu empiris sekali, kira-kira begitu. Apa yang dilakukan oleh orang-orang tua sebetulnya sangat saintifik dan punya basis pengetahuan yang sangat mendalam soal bagaimana husnudonya seorang yang hamil kemudian banyak dilakukan oleh beberapa manusia-manusia dulu, orang leluhur kita dalam konteks berkehidupan. Monggo Pak Atmo. Terima kasih. Sebelum lebih jauh ke Ji. materi, Siap. saya ingin mengenalkan karena tadarus kebudayaan dan Siap. kearifan lokal. Siap. Ini di batik saya ada tulisan loh Mas. Oh, Sebelum institusi lain mengatakan imtak dan imtek, kearifan lokal Pantura sudah ada. Saya tulis ini. Ngaji nggo luru pinter, jamaah nggo luru bener. Endah bener tur pinter sregep ngaji karo jamaah. Kalau mau dikemas dalam modern, keseimbangan fikir dan dikir, keseimbangan doa dan karya, keseimbangan vertikal horizontal, ilmiah dan ilahiyah. Nah, kebetulan ya. saya 4,5 tahun sebagai kepala badan narkotik. Konstruksi undang-undang narkotika memberikan toleransi terhadap terapi berbasis komunitas. Terapi Konkret berbasis- saja, Ya. konkret saja, saya sering nganter langsung pasien ke pesantren Legok Sari, Karangsari, Kalimanah, Purbalingga, Pondok Nurul Ihsan. Namanya Kiai Godog. Kiai Godok ya. Apa terapi di sana? Setelah di sana pasien masuk, keluarga menyatakan komitmen, satu terapinya madu. Madu sudah ada sekian abad yang lalu. Di surat An-Nahl 69 ada, yakhruju min butuni yasarabun muhtalifun al-sifa'u linas. Keluar dari perut lebah satu cairan yang memiliki potensi menyembuhkan berbagai penyakit. Madu. Ya, Dan itu dilakukan oleh leluhur kita ya. oleh leluhur kita, oleh Nabi, kalau Iya. sudah dihadiahi madu nggak menolak Iya. minyak wangi dan madu. Bahkan Nabi pernah dikerjani kan Iya. tentang madu. Itu An-Nahl ya. Iya. Jadi sekian abad sudah ada. Nah kemudian mereka menggunakan kelapa hijau. Ingat bukan kelapa muda loh Mas. Kelapa hijau ya. Kelapa hijau yang dibacok cek pink itu tepesnya. Saya pernah ngundang ahli farmasi ketika saya kepala badan narkotika. Tak undang apa itu? Urean, kandungan zat antioksidannya lebih tinggi daripada kelapa biasa. Ya jelas setiap akan saya lebihkan satu di antara yang lain. Ini ada yang nabi, ada yang wali, ada sekedar ulama.
watu, ana sing safir, ana sing watu blonos, ana sing tapak jalak, ya misalnya. Kelapa ada kelapa biasa, Kelapa, ana sing, nah, ini ada kelapa hijau. Iya. Itu saya melihat sendiri lah. Kemudian ramuan lain, mohon maaf, mandi tobat gerujuk mas, Mandi tobat gerujuk. juga beserta kiainya dan direbus dengan kiainya. Jadi saya kaget, loh ada dangdang, jadi dijak bersama-sama. Kemudian ada outbound di mana sang kiai tidak mengambil jarak, guyon, bahkan kayak udah jangan cerita ya, saya dulu kayak anda, yuk lari-lari, sehingga memunculkan hormon endorfin daripada diteror paling gawatnya mati. Hormon itu hormon kebahagiaan ya? kortisol, Iya. hormon kebahagiaan, diguyoni, dikasih humor, dikasih perasaan setara bahwa anda itu sama dengan saya. Itu termasuk bagaimana konsep dakwahnya orang-orang Nahdlatul Ulama tentang banyak humornya dan sebagainya. Hormon endorfinnya akhirnya naik gitu ya. Iya, jadi kualitas humor ini sangat berpengaruh terhadap Iya. hormon endorfin. Saya kira kekuatan Kisenkek di gitu. Oh iya. Ada local wisdom dari Eric Severet. Next to power without honor, the most dangerous thing in the world is power without humor. Di samping kekuasaan tanpa kehormatan paling berbahaya di dunia adalah kekuasaan yang tidak memberikan ruang untuk guyon. Ciri orang yang ahli zikir wajahnya cerah dan seneng canda, kata Gus Baha. Iya. Ya Nabi kan mengatakan ya Humairo, Ya, ngerayu Nabi. iya, ini seneng Ya. ya. Orang ya Aisyah, tong orang ya. Ya Humairo. Ya kan. Kemudian ada kan pipi merah dan sebagainya ya. gitu ya. Tabasumuka fi wajhi akhika soda. Senyum besodako. Senyum sing asli aja senyum kunyuk. Ya, Senyum kunyuk. jadi kan itu. gimana? Iya. Kemudian mohon maaf, Iya. beras hitam. Beras hitam bukan beras merah. Ya. Silakan. Saya pernah mengirimkan ke Kabagumas tentang kandungan gizi. Cuma di luar teks-teks yang direferensikan oleh farmasi global itu seolah-olah bid'ah. Seolah-olah bid'ah ya. Anggar segitu, kayak kudu ngene kiye-kiye. Iya, Tapi iya. referensi kita harus yakin Allah menurunkan penyakit, sumber daya lingkungan kan sudah ada, menyiapkan itu. Iya, terus. Itu tadi. Jadi itu kesaksian saya. Siap. Ke pesantren Suryalaya juga gitu. Terapinya guyur yang dibaca Al-Quran. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa antal munzil terus. Dan itu memang pengobatan yang memang manjur dan sebagainya ya. Setelah itu mohon maaf banyak yang hasilnya maksimal ya. Untuk ukuran mohon maaf kan ada strata ekonomi. Kekuatan yang lido misalkan. Ini ada kekuatan di pesantren di terapi berbasis komunitas. Jangan-jangan di Komi Kemisan kalau ada kerjasama dengan BNN, kemudian ada lingkungan pesantren yang ahli tibu nabawi, ada yang bisa pijat urat dan seterusnya, bisa direferensikan, didaftarkan. Siap. Pak Atmo, selaku orang sepuh ya, orang yang pernah mengalami fase di mana sekarang budaya dan teknologi itu sangat kuat sekali, Pak Atmo. Kumpul-kumpul kadangkala anjang sana anjang sini cuman ngobrolnya 5 menit Ya. setengah jamnya dolanan ya. Itu menurut jenengan sebetulnya dalam konteks membangun kebudayaan dan kearifan lokal sebetulnya dalam hal ini harus seperti apa untuk generasi penerus kita ini, Pak Atmo? Artinya tetap memposisikan ilmu teknologi sebagai sesuatu yang bermanfaat, tapi jangan kemudian meninggalkan budaya obrol, dopok, nyipok, moci koron dopok dan sebagainya. Monggo. Ya, jadi ruang-ruang psikologis harus disediakan. Konsep baiti janati ya. Jadi silakan Anda baca, jangan yang terlalu serius. Rasul ketika istrinya gemuk, kolesterol tinggi, balapan sih menang Nabi. Tapi ketika istrinya sudah langsing, maka yang dimenangkan istrinya. Apa makna daripada ini? Ini adalah kearifan. Mohon maaf Tahadus bin Ima, saya 4 kali mendapat kesempatan membedah buku Cahaya Nusantara Habib Lutfi bin Yahya.
itu ada ruang ba'da asar di mana Habib Lutfi untuk bercanda dengan cucunya. Biasanya tamu-tamu di stop dulu. Jadi baiti janati ku anfusakum wa ahlikum dengan metode masing-masing sehingga ada pertemuan yang intens. Yang hari ini adalah split personality yang dimunculkan oleh deprivasi maternal. Yang saya maksud bapak sibuk, ibu repot, anak diserahkan pihak lain. Sehingga usapan psikologis, afeksi pada diri anak itu nggak penuh. Tradisi mendongeng sebagai bagian transfer itu sudah tidak ada, digantikan oleh media-media sinetron. Padahal tradisi mendongeng itu sebetulnya sangat Nyun sewu, panjenengan mesti ingat bawang abang putih, kancil, nyolong, timun dan seterusnya, sehingga memorinya itu sangat kuat. Nah, di negara-negara yang kewirausahanya maju, David McLellan itu meneliti virus needs for achievement motivation bahwa struktur cerita rakyat yang didongengkan memungkinkan perilaku wirausaha yang tinggi, tidak fatalistik. Maka idealnya Kemisan ini membuat satu konstruksi cerita rakyat dongeng untuk anak-anak yang membangkitkan virus ini. Jadi itu penting sekali. Dan dongeng salah satu kearifan lokal. Salah satu kearifan lokal. Nah, hari ini kita sedang kehilangan kata Kisengkek. Sirna ilang kertaning bumi wong wadon ilang wirange, kali ilang kedunge, ulama ilang fatwane, sedulur ilang siye, keluarga ilang silsilahe. Silakan dicek. Anak-anak SMA apakah paham buyutnya? Apakah dia mengenal sejarah desanya? Apakah dia fasih berbahasa daerahnya? Dan ketika negara mengalami masalah, jujur tadi malam, apakah Anda menggunakan waktu semenit 2 menit untuk mendoakan negara atau dunia? Silakan. Prek NKRI harga mati. Silakan lacak. Mari bersama-sama saya. Ada kondisi semacam itu. Nah, inilah ruang-ruang tadarus budaya perlu terus ditradisikan. Siap. Tepuk tangan sekali lagi untuk pakai Atmo. Mas Happy, ada salah satu tadi apa yang dikatakan bahwa tradisi kearifan lokal bagi generasi penerus bangsa. Saya nggak tanya ke Mbak Ade karena Mbak Ade sama seperti saya yang generasi milenial. Mas Pi, ada beberapa yang bisa harus digali dari beberapa, khususnya dongeng, khususnya cerita-cerita rakyat, kearifan lokal yang ada untuk membentuk mentalitas yang hari ini sebagai sesuatu yang membentuk budaya khususnya di generasi penerus Kabupaten Tegal. Monggo, Mas. Saya pertama ikut mengapresiasi apa yang dilakukan Mbak Ade tadi ya. Siap. Sebenarnya kalau saya tuh ya lihat orang anak itu dalam kondisi idiot itu ya atau autis itu ya. Kadang saya ketemu saya cium tangannya. Karena apa? Saya merasa barangkali dia disiapkan oleh Allah menjadi waliullah gitu ya. Karena dia nggak bakat waliullah, walinya Allah karena dia nggak bakat bikin maksiat kan itu. Iya. Nggak bakat bikin maksiat ya. Iya. Maka sebenarnya ketika punya anak seperti itu sebenarnya harus positive thinking aja orang tuanya kan, dimotivasi positive thinking. Ini anak ini insya Allah doanya diijabah karena kita nggak tahu bahasanya, tapi dia tahu bahasa kepada Allah, dia tahu gitu. Saya kira karena setiap makhluk dia paham cara berbahasa kepada Allah, dia paham gitu. Gitu. Dalam walaupun dengan bahasa yang kita tidak tahu, tapi dia tahu antara komunikasi antara dia dan Tuhannya, dia tahu gitu. Karena di dalamnya ada ruh, dan ruh itu adalah min ruhi kata Allah kan gitu ya, bagian dari ruhnya Allah kan gitu. Kemudian terkait dengan kearifan lokal di generasi Z ya, saya bilang gitu, generasi Z. Memang kalau saya tanya sama anak PMI sekarang misalnya kan gitu, kearifan lokal macam apa misalnya yang memang diajarkan oleh orang tuanya kepada mereka kan. Saya juga bingung saya diajarkan apa kan gitu. Karena memang generasi sekarang generasi yang dibesarkan oleh teknologi informasi. Hampir mungkin lebih dari separuh nilai-nilai ya, yang diserap dan kemudian diekspresikan dalam melakukan kesehariannya adalah nilai-nilai yang dia dapatkan dari pergaulan melalui teknologi informasi. Sehingga hilangnya kata kesantunan dalam berbahasa,
antara seorang murid dengan gurunya kan gitu. Kadang seorang murid membawa gurunya kan, Pak Guru kabarnya piben ya, sehat Pak Guru ya. Itu satu yang menurut saya kalau di komunikasi di kopi darat nggak seperti itu ya, tapi karena komunikasi lewat WA kemudian jadi seperti itu. Jadi komunikasi lewat teknologi informasi kan kemudian tidak ada batas kesantunan ya. Orang bisa berkomunikasi apa saja ya. Dulu misalnya sangat tabu misalnya seorang pria misalnya berbicara dengan istri orang lain kan gitu kan. Nah, tapi sekarang dengan adanya dunia informasi kan gitu kan bisa menjapri istri orang kan kapan saja kan gitu. Itu kan dari orang dua izin kan ya kayak gitu kan. Diam-diam kita sering menjapri istri orang kapan saja kan. Bahkan kita bisa menggugah sahur istri orang lain kan gitu. Ya, artinya batas-batas kearifan itu sudah dijebol oleh yang namanya dunia teknologi informasi kan itu. Ya, tapi kemudian begini Mas, ini sesuatu yang nggak bisa kita hilangkan kan, cegah. Gimana Makanya caranya? kembali kepada bagaimana seorang itu memegang prinsip nilai-nilai kan gitu. Iya. Nilai-nilai luhur yang bagaimana yang dia ingin dia usung, karena dia tidak tahu batas-batas itu tadi. Yang antara dulu ada yang nama istilah pagar ayu kan gitu. Sekarang kan juga nggak tahu batasnya apa kan gitu. Batas pagar ayu itu dulu kan berkomunikasi langsung atau menggoda secara langsung. Lah menggoda melewat emotion yang di WA atau di Facebook inbox kan gitu kan. Nah itu kan bagian dari menjebol pagar ayu sebenarnya. Emoticon yang buluwaru gitu ya. Gitu. Artinya kembali kepada kesadaran dia memegang teguh nilai-nilai luhur dari ajaran agama yang dia miliki kan gitu. Baik ajaran agama yang memang asli ada dalilnya ataupun yang memang sudah jadi wisdom. Kata orailok menggoda bojone wong kan gitu kan. Dulu kan hanya kata orailok itu sudah mewakili bermacam-macam dalil lah kan itu. Dulu anak kecil nggak boleh keluyuran habis maghrib. Memang itu ada dalilnya. Cuman orang dulu kan nggak hafal dalil atau karena sekarang banyak orang yang hafal dalil sehingga nuntut ada dalilnya kan gitu. Kan dulu ada di hadis ada kan memang. Jadi untuk namanya Sibyan ya, anak-anak gak boleh keluar karena nanti ada jin yang namanya Sibyan yang akan menggoda anak-anak merasuki pikirannya. Beda anak kayak gue Mas. Ya gitu loh. Sendekala ya. Sendekala itu nggak boleh sambut ya. Misalnya yang penasehat di sini kan, anggar awit gede, orang liperak-perak bukan kesambut apa negor kan gitu ya. Bener kan itu wisdom supaya itu pohon besar itu bagian dari cagar budaya, dia akarnya menyimpan kandungan air ya kan, daun-daunnya itu menghasilkan oksigen murni kan gitu, makanya nggak boleh ditebang, jangan dekat-dekat nggak kesambet kan. Sebenarnya kan satu wisdom keberpihakan orang dulu pada lingkungan hidup sebenarnya. Cuma kan kemudian karena orang sekarang mungkin karena sudah terlalu banyak yang hafal dalil sehingga serba nuntut dalilnya mana kan seperti itu. Nah ini kan kemudian kembali kepada sejauh mana kita memahami nilai-nilai agama kan gitu, mengekspresikannya dalam dalam sikap, pikiran dan tindakan ini. Karena kan juga kita belajar agamanya dari mana juga kita sekarang dari manapun bisa belajar kan gitu kan. Dari manapun kita bisa belajar agama, ada yang dari Syekh Google, ada yang dari Syekh YouTube. Ya, jadi sementara dulu itu untuk belajar ngaji dan sebagainya sama langsung kepada orang yang memang bisa ngaji dan sebagainya ya. Dan memang dulu diajarkan bagaimana rasa takdim terhadap gurunya kan gitu. Iya. Kan? Rasa takdim itu kan bagian dari kearifan kan gitu. Dan itu sebenarnya memang ada tuntunannya kan gitu. Cuma kan memang dulu orang nggak nanya dalil, nggak nanya dulu. Dibilang orailok ya benar patuh kan orailok kan gitu. Sampai nama tahu. Nah pokoknya kalau ada kata orailok pokoknya benar-benar nggak ini. Aja wani ke orang tua, ngomongnya aja kasar orang tua karena orailok. Ya kan gitu. Walaupun ada dalilnya memang kan, wala taqulahuma ufin kan. Aja ngomong kasar karo wong tua, tapi kan wong tua orang dalil kayak aku ya cukup aja ngomong kasar karo wong tua, ora ilok kan seperti itu. Nah, kearifan lokal macam apa yang sekarang memang terwariskan oleh generasi milenial kan gitu kan. Iya. Saya juga bingung nanti generasi milenial. Saya nanti akan tanya ke Aji nih, Aji atau teman-teman yang lain lah. Sebenarnya yang dia pahami apa? Karena saya terus terang
tidak cukup mampu menghayati menghayati rasa apa namanya, rasa ekspresi nilai-nilai spiritual seorang yang dalam tanda kutip disebut sebagai generasi Z itu ya. Jadi sejauh mana, karena gini ya, orang itu kan diajarkan agama, diajarkan oleh langsung orang tua. Mas FPI orang ilok kayak gue orang tua langsung ya. Ya orang tua dulu, dari dulu guru-guru dulu kita belajar di sekolah pun guru-guru kita mengajarkan seperti itu kan gitu. Orang tua kita dulu juga mengajarkan seperti itu, mbah-mbah saya juga mengajarkan seperti itu. Nah kemudian generasi ini kan enggak, itu kata orang itu sudah enggak populer lagi kan gitu. Sudah enggak populer, bahkan sudah enggak dikenal orang ilok siapa kan gitu. Itu satu wisdom yang menyimpan sebenarnya satu rambu-rambu lampu merah itu. Kalau udah orang ilok berarti sudah lampu merah. Nggak boleh kan gitu. Ya oke mau ya, misalnya sama bukan muhrim, ngirim emoticon sebebas mungkin gitu kan. Karena itu nggak dianggapnya nggak bertatapan dan sebagainya ya. Iya, karena kan tadi semua ini ya apa namanya, batas-batas itu sudah dijebol itu ya. Batas-batas apa namanya, nilai-nilai yang dulu kita jaga secara sakral kemudian dengan mudah dijebol oleh logika teknologi informasi itu. Oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Pi. Menarik untuk sebetulnya memposisikannya gimana. Ada yang milenial nih. Aji mana? Aji kayaknya datang. Oke, Ci, mana Ci? Aji umur berapa Ci? 21. SMA sudah kenal sudah 8 berapa? Bentar, saya pengen konfirmasi sebetulnya. Kalau Pak Atmo saya belum mengantongi statement ya bahwa kearifan lokal yang macam apa yang hari ini dipunyai oleh generasi kayak ente semua, kayak kawan KB. Iya, siap. Kayak KB bahwa misalnya orang ilok pernah nggak terngiang wong tuane sampean ngomong soal aja mangan orang atau jangan-jangan wis laka Mas tradisi mangan biyen wong bedet bocah anak bedut terus mangane nang dalan wis laka karena terus kemudian akhirnya laka wong tua sih ngomong bahwa aja ora mau apa lamaran balik maning. Kira-kira kearifan macam apa yang hari ini dikonstruksikan oleh teman-teman milenial? Monggo Mas Haji. Ya, terima kasih Mas Samsul, Mas KPI, Mas Pak Yanto, Mbak Ade. Sebenarnya ini sedikit gambaran bahwa kalau secara umum kearifan lokal yang pernah saya rasakan itu di kisaran masih MTS itu sangat kerasa, sangat kental. Berapa banyak mitos yang kemudian diberikan oleh orang tua, diberikan oleh lingkungan. Misal kalau lewat dengan pohon besar kita harus permisi, itu juga diberikan. Kemudian sebelum maghrib kita harus segera pulang misalnya karena ya ada kalong wewe dan segala macamnya misalnya. Pernah pernah. Saya pernah. Tapi batasnya hanya sampai MTS pas waktu dulu. Semenjak SMA karena intensitas saya tidak sering di rumah, maka selama itu juga kearifan lokal itu luntur dengan sendirinya dengan lingkungan yang ada di sekitar waktu SMA sampai kemudian kuliah. Bahkan di kuliah pun saya tidak ada batas lagi mitos-mitos yang saya hadapi karena memang intensitas sehari-hari saya itu bergabung dengan teman-teman yang lain, intensitas dengan teknologi juga sangat setiap hari, setiap jam, setiap detik saya megang HP dan sekat mitos-mitos yang ada di masyarakat itu sudah hilang dengan sendirinya. Dan kegelisahan yang saya ini rasakan memang betul bahwa kita sedang dihadapi perang budaya antara budaya timur dengan budaya barat yang saya rasakan, sehingga identitas itu merasakan ya, lagi digempur merasakan ya. Sangat merasakan sekali identitas diri, kearifan lokal. Saya sebagai masyarakat Tumbanteng pun saya tidak tahu asal usul sejarah Kedung Banteng, segala mitos Waduk Cacaban gimana. Saya juga nggak tahu karena tidak ada informasi yang masuk di pribadi saya, dan saya juga tidak berkeniatan ataupun belum mencari sumber informasi yang statusnya valid itu loh. Sehingga ketika ditanya nih, beberapa kali saya juga ditanya,
rumahnya mana Mas? Kedung Banteng. Itu asal usul Kedung Banteng gimana misalnya? Kemudian ada apa aja di rumah? Ada coba di Kedung Banteng, ada Waduk Cacaban, Situs Medo. Asal usulnya gimana? Saya juga nggak tahu karena sumber informasi yang saya dapatkan pun juga terbatas, terputus. Dan orang tua saya pun juga tidak tahu asal usul itu semua gitu loh. Artinya banyak keterputusan informasi, kearifan lokal di daerah saya pun tidak mungkin ya, tidak hanya di saya saja tapi di beberapa teman-teman yang lain di rumahnya ataupun di kecamatannya pun saya rasa sama, tidak tahu informasi secara detail apa kearifan lokal yang memang sudah yang pernah ada dan kemudian hilang atau memang yang ada dan masih terus dilanjutkan gitu. Itu sih kegelisahan saya, Mas. Iya, dan itu bentuk pertanyaan gimana sih caranya sih sebetulnya untuk tetap mempertahankan apa yang menjadi dulu dirasakan oleh orang tua dan nanti dirasakan oleh sampean gitu ya. Yang pertama sih lebih pada inisiatif pribadi masing-masing untuk mencari tahu sumber informasi kearifan lokal ya. Sebaiknya seperti apa ya? Meminta kepada Pak Atmo untuk memberikan wejangan terhadap ente bahwa apa sih sebetulnya yang harus dipersiapkan oleh generasi milenial gitu ya untuk ketidakterputusan itu gitu. Iya, yang pasti sih saya pengen tahu lebih dalam sebenarnya apa yang mesti kita lakukan ketika nanti kita jadi orang tua untuk identitas rumah kita, identitas asal muasal kita, baik di kecamatan, di kabupaten itu tahu dan tidak terputus informasi ke anaknya misalnya. Siap. Itu yang kadang-kala bisa ya. Informasi terputus karena orang tua dulu itu juga tidak mendapatkan informasi yang sama dengan sejarah lokalitas daerah yang mengakibatkan kearifan lokal pun juga terhenti di situ gitu loh. Ada keterputusan informasi sampai nanti ke anak cucunya atau bahkan anak cucu ke depan karena dengan intensitas media digital yang sangat kuat itu sudah ya cuek-cuek aja lah adanya mitos atau adanya mitos ya sama aja. Misalnya yang ke depan kan semua generasi milenial ini kan akan menjadi orang tua nih kan sama. Kalau kita keterputusan informasi kan juga sia-sia, nanti anaknya nggak tahu apa-apa informasi tentang kearifan lokal. Bisa kita tangkap kegelisahannya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Aji. Saya ke Mas Rojik yang setengah milenial. Ada milenialnya dipertanyakan. Iya, separuh tua berarti. Angel ya. Mengalami satu fase anak mbah, tapi saiki mengalami fase milenial. Ketergantungan HP ke gede men, kira-kira begitu. Monggo Mas Rojik. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya generasi di bawahnya Mas Afei. Generasi di bawahnya Mas ya. Tapi saya bukan baby boomer ya. Saya masih lah generasi Ik ya. Saya itu Ik ya. Generasi Ik bener apa generasi Ik? Kalau Mas Afei Pak Atmo itu baby boomer ya. Iya. Sudah sana banget lah ya. Tapi ini saya mengatakan saya datang telat jadi tapi saya melihat beliau bertiga ini tadi menyampaikan, tetapi yang secara frame utuh ya Mas Afei. Kalau Pak Atmo dan Mbak Ade saya tadi tapi tiga-tiganya saya nggak nyambung dengan tema. Jadi Pak Atmo sendiri, Pak Afei sendiri, Mas Ade sendiri, itu menurut saya seperti itu. Pertama saya ingin menyampaikan tentang La ilaha illa anta, ini bahasa Quran ya, bukan bahasa orang Arab. Siap. Jadi Quran itu ya universal. Kalau di Quran nanti ada itunya, ada sopan kromonya, itu enggak universal. Tapi pengertiannya yang mana kan di pesantren juga beda-beda, Mas. Ada grammar yang itu. Jadi itu untuk Mas Afei bahwa la ilaha illa anta Allahu akbar itu bahasa Al-Quran, bahasa yang dan kita sepakati bersama di sekolah-sekolah bahwa Quran itu bahasanya bahasa universal, kan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tadi mengatakan saya generasi di atas di bawahnya Mas Afei. Pak Atmo tadi mengatakan sudah banyak orang yang tidak paham dengan sejarah. Nah, saya salah satu orang yang menghilangkan sejarah desa saya di generasi saya berikutnya, Mas. Menghilangkan? Iya, saya sengaja hilangkan. Jadi di tempat saya ada makam besar namanya Mbah Jantur. Mas Fatur sangat apal dulu sering lontang di sana.
Lontang. Saya generasi yang sangat intent untuk tahu, Pak. Saya tanya ke orang-orang pintar, orang-orang tua, bukan orang pintar, sejarah tentang Mbah Jantur. Ternyata dari sumber yang ada, semuanya berbeda. Ini sumbernya ini sumbernya ini sumbernya seperti ini. Sehingga kalau diteruskan, menjadi banyak mudorotnya, Mas Syafi'i. Akhirnya saya katakan di hall makam Mbah Jantur, tadi adanya hall Mbah Jantur, Pak. Saya pertama orang yang jadi panitia hall Mbah Jantur. Tetapi pada saat itu saya mengatakan bahwa hall yang kedua kita rubah menjadi hall makam Mbah Jantur. Beda. Karena ketika hall Mbah Jantur berarti yang diholi adalah Mbah Jantur. Ketika hall makam Mbah Jantur adalah kolektif yang ada di situ. Sehingga ketika panitia hall kedua saya mengatakan bahwa kita rubah menjadi panitia hall makam Mbah Jantur. Kita sudahlah, Mbah Jantur kita sepakati bersama sebagai orang tua, sebagai pendahulu, sebagai cikal bakal desa Bulakwaru, yang sudahlah, kita nggak usah terlalu banyak mikir siapa beliau. Karena semuanya berbeda, Pak. Sedangkan ketika saya bertanya, itu saya tidak cukup, Pak. Saya sampai bertanya kepada Profesor Darsono di Undip, Pak, melalui Pak Purwo. Pak, ini menurut jenengan siapa? Beliau menjawab dengan keilmuan beliau, ini kosmo ya. Ternyata tidak ada satupun yang mengisyaratkan bahwa Mbah Jantur itu adalah tokoh agama. Tokoh mempunyai keahlian dalam agama Islam. Lebih kepada panglima perang, lebih kepada orang sakti, lebih, sehingga kemudian saya tarik ke belakang sana, oh ini menjadi agak berbahaya, gitu loh. Itu yang kedua ingin saya sampaikan. Ini agak lama kan Mas Samsul? Siap, ya. nggak apa-apa. Ini yang Mbak ketiga. Aceh kalau mau izin nggak apa-apa, Mbak. Ini kata dia ngomongnya jam 10 nggak apa-apa. Oh, ini biasa. semakin menarik malah nggak akan Iya, yang ketiga Mas Syafi'i. Iya. Dulu ketika saya Mas Syafi'i, Pak Atmo mungkin berangkat sekolah, orang tua masih di masjid, kita nggak sanggup, Pak. Itu wong tua seneng nemen, Pak. Alhamdulillah lakinya orang jaluk sanggup, betul, Pak. Tapi sekarang ketika anak saya berangkat karena saya tidak ada di rumah, nggak sanggup, dilare ke bocah tanggane, Pak. Ketulung titip anaknya yang sanggup. Artinya memang udah ada perubahan, orang tuanya berubah, Pak. Kitanya yang berubah, Mas. Kita yang mengharapkan berubah. Dulu ketika dalam sebuah rumah, ketika saya orang yang agak keras diajak agama, saya kalau maghrib harus baca Quran. Orang tua saya liwat saja udah tahu kalau baca Quran saya salah, itu langsung sempalong sendal, Mbak. Maca Quran goblok, kon pindah ngajine ajan guru kue. Ini asli, ini fakta. Sehingga pernah saya juz 14 harus pindah ke juz 1 lagi, Mas. Gara-gara lagi nderes Quran, maca salah. Akhirnya saya dikespalong bantal, maca Quran salah kabeh. Nah, ini orang tua terdahulu, ini orang dulu begitu. Padahal orang tua saya tidak paham apa itu idgham, tidak paham apa itu saktah. Tetapi beliau paham cara membaca idgham. Beliau paham cara membaca saktah. Beda dengan anak-anak sekarang TK Al-Quran. Ya. Ketika dia apa itu idgham, wow, huruf. Ya, karena apa? Anak sekarang lebih dituntut untuk penghafalan, tetapi tidak dituntut untuk aplikasi terhadap hafalan itu. Itu yang saya rasakan. Kemudian orang tua dulu kita kan nggak pernah duduk bareng, santai bareng. Saya sangat takut dengan orang tua. Bukan takut ya, lebih pada itu tadi apa? Ngajeni. Tetapi sekarang saya dengan anak, Mas, anak saya anak laki-laki. Gah, saya ngundang anaknya, saya Reza tapi ngundangnya Gagah. Gah, sini Gah, nyili rokok Gah. Tutut bareng. Saya yang ngajari mereka untuk adut bareng, Pak. Sehingga saya berharap nanti seperti apa anak saya dengan anak cucu saya berarti. Karena apa? Ketika saya membacanya begini, ketika anak sekarang di rumah tidak diberi kenyamanan, saya takut mereka akan mencari kenyamanan di luar, Pak. Kenyamanan yang mereka maksud, bukan kenyamanan sebenarnya ya, tetapi mereka akan mencari kenyamanan di luar yang belum tentu adalah
benar menurut orang banyak. Ini yang menjadi, sehingga sekarang saya dengan anak, ya. Ini yang ketiga, yang terakhir. Artinya bahwa itu baik ya Menurut saya baik, Mas. Menurut saya baik selama dalam koridor. Alhamdulillah dengan seperti itu anak saya juga menghindari hal-hal yang narkoba, minum dan lain-lain, Mas. Walaupun secara menurut saya baik. Sekarang sudah nggak jam. Perubahan itu kan harus kita akui, harus sebuah keniscayaan, Mas. Ya. Itu loh. Oke. Ya. Demikian Itu, saja. oke. Mungkin Terus suwun. saya generasi, mudah-mudahan saya menjadi jadi Mas. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Mas Rojik. Mas Fatur, barangkali ada tambahan. Oke. Nanti sebelum itu kisengkek Ki. Ayo Ki, kisengkek. Kalau biasanya semakin malam semakin menarik ini. Tapi nanti barangkali monggo Ki. Karena settingannya nggak ada ini Ki, pendekatan kebudayaan karena itu bahasnya kebudayaan. Kos, mengarep kos. Siap Ki, monggo Ki. Ini yang selalu gelisah terhadap zaman sekarang. Orang-orang zaman sekarang. Padahal kadang-kala milenial juga. Nyong ngendi gini. Gini Ki. Pimen, Kang Samsul. Iya, gue mau. Apa? Gue mau Ya apa? kira-kira gue mau. Seperti yang Mas Rojik tadi bilang. Iya. Antara Pak Atmo, Mas Sapi, Mbak siapa namanya Mbak? Ade Mbak Ade mana ya? Bahkan berarti kakak adik-adik, berarti kakak adik. Bibis kontra gue. Kalau menurut saya yang tadi disampaikan oleh Pak Yai Atmo itu memang sudah menjadi semacam kekuatan tersendiri bahwa orang-orang terdahulu memang banyak sekali menggunakan kearifan lokal dalam istilahnya kehidupan sehari-harinya. Justru saya sangat kontra dengan Mas Rojik. Iya, harus pertahanan ya Ki. Iya. Sangat Siap. Karena apa? Dengan dia menghilangkan sejarah itu, sama artinya dia itu menghilangkan jalur seseorang untuk tahu tentang hal yang belum dia ketahui. Perkara dia itu tokoh non muslim atau tokoh agama atau tokoh tukang perang dan sebagainya, dia tetap sebagai leluhurnya orang Bulakwaru. Kadang kita itu terbawa dengan hal-hal yang tadi, kalau tidak Islam orang bisa oleh bid'ah dan sebagainya. Saya ada makam di sana di desa saya, namanya Mbah Wiranata. Sebagian para kiai mengatakan itu bukan orang Islam. Sebagian lagi mengatakan itu pejuang muridnya Syekh Sunan Gunung Jati. Ada lagi yang mengatakan dia itu penganut agama Kapitayan dan sebagainya. Nah, biarkan itu menjadi sebuah sejarah, jangan malah dihapus. Perkara orang itu meyakini dia itu sebagai apa, biarkan orang meyakini itu sebagai apa. Karena apa? Itu termasuk dalam local wisdom tadi, bahwa kearifan lokal itu yang perlu dihargai, jangan malah dihapus. Tepuk tangan untuk beliau berdua. Tepuk tangan. Ini pikiran-pikiran yang sangat-sangat bertolak belakang dengan local wisdom yang ada yang kita bicarakan hari ini. Daripada ribut sih Ribut tidak ribut kan tergantung individunya, Mas. Bagaimana kita mensikapi hal-hal yang berbeda. Gusti Allah kuwe nyiptakan manusia kun beda. Orang mungkin madak kena utek kayak menungsa siji karo menungsa liyane. Polone menungsa kuwe beda-beda. Aja dipaksa gun pada. Termasuk nyong jagung nang kene. Nyong karo Pak Atmo aja beda pikiran, beda polok, beda utek. Jangan dipaksa untuk sama pemikirannya. Karena apa? Ini yang menjadi sebuah keberagaman itu sendiri. Tadi Pak Atmo sudah berkali-kali mengatakan bahwa singarane keberagaman kuwi wis zaman Quran wis dicipta mau ngena.
bahwa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika itu wis ana nang Quran. Awit zaman Quran itu ada. Gusti Allah wis ngomong nang Quran bahwa menungsa kowe diciptakan dari berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Gunane gua apa? Lita arofu. Dudu menghapus tapi mengenal, mengetahui. Justru dengan kita mengetahui kita bisa mencintai, kan kayak begitu. Nah, menungsa Jawa bicara masalah local wisdom selalu mengedepankan tadi ajaran wong tua aku yang bu asale sing sapa bu sing sapa ki ora penting. Orang penting dibahas ke asalnya sing seh kiye enggak, yang penting adalah bagaimana itu dari warisan leluhur. Leluhur siapa sih? Ya wes kayak gue leluhur ya. Kan leluhur. Wong Jawa minus lakone kayak aku wis anak ya dilakoni. Contoh, pan puasa baik. Wong Jawa pirang-pirang lakune. Persiapan wong Jawa melakoni puasa, wong Jawa orang puasa sing minus sadurunge anak Islam wis anak puasa nang Jawa. Puasana wululas awit sing ngadrep ngeruh ngerowot mati geni. Banyak sekali laku puasa yang dilakukan oleh orang Jawa. Pun persiapannya orang ajak-ajak langsung puasa. Ada tahap-tahapnya yang perlu dilewati. Contoh, wong Jawa depan puasa mesti atus. Ana sing ana kungkum, atus bareng nang guci, ana nang pirang-pirang. Itu bagian dari apa? Pembersihan jasmani. Maksiat toke. Maksiat. Ya itu memang Jawa kayak gue. Anak sing potong rambut. Maksiatnya nang endi nyong ta? Kumpul sih. Kumpul Bareng. Iya. Tepat dengan basic orang mau modeling maksiat kepimen. Wong adus kok. Ini kudu depan Buddha ngono kan ora. Kondisi aja dibahas di sini. Ini baru persiapan. Iya, apa iya. Wong Jawa kayak potong rambut, Mas. Iya benar. Jangan sumpah, wong Jawa depan puasa potong rambut. Motong rambut. Bagian apa tadi? Pembersihan jasmani sebelum kita membersihkan rohani. Ada lagi setelah itu jasmani baru selesai, kita ke rohani dulu. Tekan wong tua, unggah-unggahan. Iya ki ngaterna panganan maring wong tua, silaturahim sanja maring wong tua, njaluk pangapura karo wong tua, maring sedulur tuane, maring gurune, kuwi sing arane tradisi unggah-unggahan. Ora ketang gawa gula teh, rengginang, jajan panganan sebagai bentuk kita itu penghargaan terhadap orang tua sesepuh kita. Njaluk pangapura kuwi bagian dari pembersihan rohani. Durung maning nyadran maring kuburan wong tua sesepuh. Kuwi bagian dari orang Jawa ketika akan melakukan tahapan pan puasa. Laku tapa beratane wong Jawa ya kuwi puasa nembe repan lho. Durung puasane itu sendiri. Ari wong cara kasare puasa Ramadan ada yang namanya tadarus Al-Qur'an, qiyamul lail. Wong Jawa juga ngelakoni. Apa ke? Singarane puasa ngebleng. Ngetek baja ngebleng pati geni. Kuwi ora kur jagung-jagung kayak gitu. Ora Mas, sampai pagi dia itu melantungkan ayat-ayat yang dia percaya bahwa itu pendekatan dianya kepada Tuhan yang Maha Esa, Sang Murbeng Dumati, Sang Widiwasa Allah Subhanahu wa taala. Tergantung persepsi ini. Jaman biyen iki, jaman biyen ya ki, jaman biyen lecet. Wong biyen bisa sakti ya karena napati geni. Nah kowe. Persepsi ini Mas. Iya. Tergantung persepsi ini. Iya. Aja makamok Kowe lek cerita terlarang dan sedurunge sebagainya. Islam dateng oh, iya. Itu makanya. Tapi aja kejebak makanya. Kadang-kadang seperti itu. Selalu malah kan orang Islam orang oleh ngawek. Orang-orang seperti itu yang harus dipahami bahwa budaya ini lahir sebelum ada Islam. Ya kan, sampai hari ini dipakai ketika tidak berbenturan dengan agama Islam, kenapa harus dihapus? Kayak gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini. Iya. Kowe baru sekedar bahasa masalah puasa. Iya. Durung sing liyane. Iya.
ana men sedekah bumi, sedekah laut. Kok wong larung kayak ngono iki kafir, syirik, musyrik dan sebagainya. Tahu tak dewek sing nyirik kenal. Sedekah bumi nyedekahi bumi pimen carane terima kasih karo bumi, mangan ngising, turu, gletak nang bumi, sedekah maring bumi. Iya bener. Sedekah laut dudu muni terima kasih karo laut galtina cukup iwake. Nyong persenan duro ora panen. Terima kasih dengan itu. Lah ini yang hal-hal yang sekatu ini kumiki kadang-kadang sing ngene ora cocok karo Islam kafir, musyrik dan sebagainya. Ini yang perlu pembahasannya lebih jauh. Ya. Kafir, syirik dan sebagainya tergantung persepsi dari masing-masing orang itu sendiri. Maka tadi wong pan adus bae wong mbiyen cacah cilik kayak nom-nom saiki kan orang ngerti. Adus wong Jawa ki anak ilmune. Manjing kamar mandi kudu sikil kewan disit. Durung keramas ngepek banyu nang ndas, biur dipuk-puk ana baca dongane. Allahumma sorocotin ana Mas. Allahumma apa ki? Nini sorocotin ana Mas. Kowe wong Jawa. Allahumma mbeke puk apa Pak? Aja malah ke syirik jare sapa? Waduh kedelembang. Ari ngomong aja karepe dhewe. Waduh kedelembang. Arek kowe Kalau maning bacaan tuh rudu Islam ngawek maning. Kowe tau anggapane rojik kok. Aja kayak kue. Hal-hal yang seperti ini perlu diluruskan. Engko apa anjuke miki sing ora Islam kudu dilangna. Muncul spanduk aja larung haram. Spanduk apa larung sesajen maring laut engko ana tsunami. Muncul kayak kue akhir karena tadi menganggap yang selain tidak ada dalam Quran dan hadis itu menjadi hal yang tidak dibolehkan. Padahal sehari-hari kita melaksanakan orang ana sing Quran, orang ana sing hadis, tapi dilakoni. Tapi menganggap hal-hal yang tadi kue justru menine bid'ah dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita sadari bersama bahwa budaya dan agama itu ibarat rel. Rel siji tengiwa tengene kuwi kudu sejalan. Sejalan. Dudu malah secara kasar saling bertolak belakang dan sebagainya. Memang adanya sholat telek belakang, tapi menuju satu kepada ilahiyah, kepada Tuhan yang Maha Esa. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Suwun. Aslinya Mas Rojik ngomong kayak gue ini sampai ngomong kayak gue. Paham. Dipancing. Oke, ada beberapa statement menurut saya penting. Tadi wacana soal Mas Rojik juga menurut saya juga harus dikembangin soal bagaimana kita nggak bisa yang namanya bertahan di kearifan lokal sementara anak kita nggak menerima. Nah, daripada dipaksakan, ya harusnya dipaksakan seharusnya kan, tapi lantas bahwa hari ini tetap Ibnu Zamanik, tetap apa yang harus kita lakukan untuk refleksi malam hari ini, Mas Sapi, sebelum ke Mas Atmo. Monggo ini. Dan tadi apa yang dikatakan Mas Aji, janjane nyong sing milenial kayak kudu keprimen. Soalnya informasi juga terputus, sampean juga ora tau nyeritakne nyong kayak gitu bahasane. Saya kira saya sepakat ya bahwa yang namanya transformasi sosial itu memang sunatullah kan itu. Jadi selalu ada dinamika dalam proses berkebudayaan itu. Ya. Saya kira soal hubungan orang tua dan anak seperti yang disampaikan oleh Ustadz Rojik itu ya memang bagian dari itu tadi, mentransformasikan nilai-nilai luhur itu tadi dalam bentuk yang kekinian kan gitu sebenarnya kan. Ya. Intinya kan gitu, nilai-nilai hubungan baik antara orang tua dan anak terjaga, tapi ditransformasikan dalam cara berbudaya yang kekinian kan gitu. Mungkin orang-orang dulu mungkin caranya seperti itu, cara mengekspresikan, cara mengartikulasikan pesan-pesan kebaikan kepada anak dengan cara yang seperti itu. Tapi seiring dengan perubahan zaman, dengan perubahan karakter budaya masyarakat, selalu ada dinamika, selalu ada cara kan gitu. Nah, bagaimana cara-cara generasi milenial mengaplikasikan misalnya nilai, ya tinggal
nilai-nilai itu kan sifatnya tadi universal kan gitu ya, bahwa antara yang baik dan benar itu semua orang itu tidak perlu petunjuk juga tahu ya, bahwa namanya meludah di tempat umum itu nggak baik, itu juga udah tahu kan gitu. Orang menolong orang jatuh dari pohon itu tidak perlu kita tanya dalilnya apa, tinggal tolong aja kan gitu, karena itu hal yang baik kan gitu. Jadi antara hal baik dan buruk itu saya kira di dalam hati nurani orang itu bisa membedakan mana yang hitam dan mana yang tidak hitam, mana yang putih, itu semua sudah bisa bedakan. Tinggal bagaimana mengaplikasikannya kan begitu. Dalam hubungan keluarga, hubungan pertemanan, hubungan kemasyarakatan, hubungan yang lebih besar lagi, hubungan berbangsa dan bertanah air, semua orang sudah punya tahu mana yang baik dan mana yang buruk kan. Soal cara itu pilihan, itu cara itu pilihan, saya kira itu. Siap, matur suwun. Saya ke Pak Atmo. Pak Atmo, apa yang disampaikan oleh Ki Sengkek dan beberapa teman yang lain soal apa namanya soal tadi generasi milenial selalu punya satu keterputusan tentang tradisi kearifan lokal yang ada, sehingga kita juga tidak bisa dipersalahkan soal apa mereka nggak tahu soal begini. Arus deras informasi dan teknologi juga membayangi orang milenial. Tapi lantas bahwa kita nggak bisa lemah, tadi apa yang dikatakan Ki Sengkek, bahwa kita nggak bisa yang namanya putus asa sedemikian rupa sehingga goncangan kemari itu diterima sedemikian gampangnya untuk kita menjalani kehidupan selanjutnya. Monggo Pak. Terima kasih. Sebelumnya saya akan menyetir satu puisi atau statementnya Khalil Gibran. Siap. Anakmu bukanlah anakmu, ia anak zaman. Patut kau buatkan rumah untuk raganya, tetapi bukan untuk jiwanya. Saya kira Syekh Syafi'i itu, Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa nanti kita akan menghadapi hal. Nah, dalam konteks kearifan lokal ada desentralisasi yang sangat luas. Antum a'lamu bi umri dunyakum. Untuk menggarap dunia, Anda lebih pintar. Diperlukan ijtihad, diperlukan intellectual exercise. Satu contoh, saya mengalami satu kondisi anomali melihat lingkungan. Nilai-nilai lama tidak dihormati, nilai baru orang dalam kondisi gagap, mendayung di antara dua karang. Apa yang diperlukan adalah kearifan. Satu contoh, kecerdasan memodifikasi lomba-lomba di dalam ulang tahun berdirinya suatu kota atau Agustusan. Satu contoh, Mas, saya melihat gejala individualisme secara umum di lingkungan perumahan sangat tinggi. Grione Pak Sapi pun tinggi. Tahu. Grione Mbak Ade, tahu. Maka saya pada tahun 2009 mengadakan lomba mengenal warga. Mengenal warga. Saya kumpulkan warga dalam durasi 5 menit. Silakan Pak Samsul Pala menghadap kanan, sebut dari nama Mas Fatur, Mas Bulan beberapa menit. Berikutnya 5 menit Mbak Ade menghadap ke kiri, sebutkan siapa saja yang ada di situ. Mayoritas gagal. Ternyata ini timbul, ada kesadaran, suasana saling mengenal tetangga sudah pudar. Saya siasati dengan lomba mengenal warga dengan rangsangan hadiah. Yang kedua, untuk mengetahui pengambilan keputusan apa sebaiknya kebijakan yang diberikan, saya adakan lomba resulah. Dari apa yang mereka ekspresikan bisa kita konten analisis. Bocah nom jebule merasa wong tua yang kaken ngomong. Jadi ada semacam suasana gerah. Saya pernah menulis langgam estetika terapi binalnya anak muda, mengomentari sebuah artikel ibu modern keluarga menderita. Keluarga menderita lah ya, saya bawa bapaknya sibuk, ibunya repot. Nah, anak referensi mau siapa? Itu memang hasil kajian di Jakarta. YB Manusia mengungkap 80% anak-anak sudah tidak percaya terhadap moral orang tuanya. Ini nih, apa enggak ngeri? 80% itu ada di buku tumbalnya YB Manusia. Itu gejala secara umum. Nah,
Kemudian, nah itu kecerdasan memodifikasi. Kita ini kan khalifah, bukan Abdullah ya. Kita khalifah. Ada kekerasan rumah tangga. Saya adakan lomba baca sigot taklik talak dalam rangka mencegah KDRT, karena satu klausulnya sewaktu-waktu saya menyakiti badan dan itu saya adakan lombakan. Apa alur pemikirannya? Sumpah prajurit diulang-ulang, sumpah korpri diulang-ulang, keindahan birokrasi rumah tangga yang dikondisikan antara di surat nikah, mengapa tidak dilombakan? Saya lombakan itu, rame, satu RT 11 TV memuat. Nah, itu yang saya akhirnya diberi anugerah kebudayaan. Lomba menyebut daftar nama koruptor yang telah inkrah. Anda korupsinya berapa? 7 miliar. Tarjopan kawin butuh duit go kauan 600.000 be angel korupsi nakenemen, maka korupsi 7 miliar itu menyelesaikan sekian biaya pernikahan dan seterusnya. Lakukan itu secara terus menerus, kembangkan ide-ide baru sehingga tidak jenuh. Antum a'lamu bi umri dunyakum, untuk menggarap urusan ini kamu lebih pandai. Hadis ini kalau tidak salah diajarkan teknik menanam korma di masjid. Khotibun nas bi qadri ukulihim. Apabila kamu ngomong melakukan pendekatan, pertimbangkan kapasitas intelektual mustami'in atau audien. Bil hikmah wal maud idzatil hasanah wajadilhum billatihi ahsan. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fadhan walidul qalbi lan fadhu min khalik. Serulah mereka ke jalan Tuhanmu. Berarti mereka yang belum berada di jalan kan. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Maka berkat keramah tamahan mulah Muhammad, mereka tidak ramah loh, bukan marah. Yang satu ada di referensi di dalam surat An-Nahl 125, yang satu ada di Ali Imran 159. Saya kira Al-Quran itu hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal, sebagai referensi ide, bukan hanya Quran tapi juga Quran. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin Mbak Ade akan menambah. Ya, monggo Mbak Ade sebagai kuasa statement. Oke. Saya kira menarik, Mbak Ade akan punya spirit apa sehingga kearifan lokal itu bisa dikonstruksikan dalam dunia Mbak Ade selaku selaku dunia konseling. Oke, terima kasih waktunya. Dari Pak Dalang tadi saya menanggapi, sangat setuju sekali bahwa kami atau saya sebagai kaum milenial sangat haus atau sangat membutuhkan beberapa siraman-siraman tentang budaya terdahulu agar mengetahui bagaimana perilaku ini bisa terwujud, bagaimana budaya ini bisa terbentuk seperti itu ya. Terus sama halnya dengan agama dan budaya yang selalu berjalan beriringan. Di sini juga dalam psikologis juga sama, psikologis, budaya dan agama ya, itu selalu harus beriringan, karena dalam psikologi ada yang namanya kognisi, afeksi, dan konasi. Jadi apa yang kita bentuk dalam pikiran dan afeksi perasaan ini ternyata membutuhkan budaya-budaya dalam perilaku manusia tersebut. Bahwasanya kalau manusia itu mengenal budaya dalam lingkungannya, mereka akan berhati-hati dalam konasinya, dalam perilakunya seperti itu. Jadi sebagai kaum milenial yang sangat berapi-api, yang sangat semangat, yang sangat mungkin seperti kaum milenial sekarang itu sedikit gerakannya itu banyak gitu ya. Itu membutuhkan suatu siraman budaya yang akan mengontrol perilakunya dalam bertindak atau tutur katanya atau bahasanya. Ini sangat penting sekali. Oke, jadi dalam konseling selalu saya masukkan nilai-nilai budaya apa saja yang harus diparentingkan orang tua kepada anaknya, diparentingkan guru kepada muridnya, diparentingkan kepada kita untuk sesama seperti itu. Dan pastinya hari ini tergerak untuk terus mendalami kearifan lokal ya. Saya semakin tahu ilmu-ilmu dari Pak Atmo, dari Pak Safi, dari Pak
siapa Racik tadi? dan sebagainya Ya. ya. Oke. Jadi Oke. sekalian Mas, saya Siap, siap. tidak bisa berlama-lama Oke, di oke, sini. nggak apa-apa. Ini karena memang sudah- closing statement ya. ya. Saya terima kasih banyak Ya. sudah diundang ke sini. Saya mendapat banyak ilmu Kalau tentang mau budaya. mengundang Mbak Ade, caranya gimana untuk biar apa? Misalnya ada orang yang autis, caranya lewat apa dan sebagainya Oh, gitu. Promosi ini. Oh Mas. iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Untuk Biaya tanggung bukan kolaborasi orang kisengkek ya aku. untuk lebih lanjut, saya punya akun sosial media Oh iya. di Namanya? Instagram, Ya. namanya Home Visiterapi @homevisitterapi, atau di Instagram pribadi saya @adeayualfaini. Oke. Nanti di Follow Home ya. Visiterapi ada kontak personnya, nanti kalau mau menghubungi bisa. Ada kontak persen Ada di Home Visit Instagram. Therapy. Kalau ada di Instagram orang sampai kesuben kayak kesuben. Jadi langsung nggak apa-apa. Yang apa berarti yang office-nya aja. Office-nya ya, Pak? Ya yang Ya. office-nya aja. Sebentar. Nggak apa-apa. Berarti lulusan S1-nya mana Mbak Ade? Di Unisula, psikologi Unisula ya, Unisula. psikologi Unisula. Semarang. Dibacain aja 08 0852 286 98 285. Oke, kita save bareng-bareng dan terima kasih untuk malam hari ini Mbak Ade mengajarkan milenial tentang semangat untuk berbagi, kebermanfaatan, dan semuanya apa yang dilakukan Mbak Ade dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal Amin. alamin. Amin. Terima kasih Mas Samsul. Oke, Saya pamit siap dulu, Pak Atmo. suhun. Pak Atmo, untuk closing statement hari ini, apa yang dilakukan hari ini, saya kira penting. Tadi tadarus ini 1 jam lebih lah, kira-kira begitu, sehingga ini menjadi refleksi bersama bahwa tadarus kebudayaan ini harus terus digelorakan, harus menjadi satu instrumen bagi kehidupan kita. Bahwa tadi apa yang dikatakan selanjutnya juga Mas Hafi, bahwa kita itu sekarang 5.0, artinya bukan 4.0 tapi 5.0. Connecting people menjadi sesuatu yang sudah tergarap dengan baik. Saya menangkap betul apa yang dikatakan Mas pakai Advotan Sidik, bahwa kearifan lokal tetap tergali tapi mengeksplorasikan dengan cara modern. Monggo Pak Atmo untuk closing statement hari ini. Terima kasih. Intinya adalah keseimbangan fikir dan zikir itu menjadi nominasi, karena ruang untuk timbulnya kecerdasan telah diajarkan. Waktu 2/3 malam itu bukan sederhana. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Lakukan apa yang orang Hindu istilahnya trihita karana. Parahyangan, palemahan, pauwongan, hablum minallah, minanas, dan minal alam. Dengan demikian maka kita akan arif. Kerusakan alam menjadi sesuatu yang berakibat kepada kerusakan manusia. Zuharul fasad bil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jadi memulailah ibdami nafsik dari diri kita, baiti janati ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi membangun kearifan lokal dimulai dari keteladanan individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Kiai Advotan Sidik. Mas PI, saya panggilnya Mas PI. Terakhir Mas, apa yang menjadi catatan malam hari ini sehingga kita bisa mengambil sebuah hikmah dari apa yang menjadi tadarus kebudayaan malam hari ini? Silakan Mas. Baca puisi saja ya. Siap, monggo. Saksikan untuk puisinya
Mas Safi Pahlevi. Tepuk tangan untuk Mas Safi Pahlevi dulu untuk puisinya. Ini untuk sahabat-sahabat PMI yang lagi ulang tahun. Ke-61 ya. Saya tuh dulu PMI di Jogja tahun 1994. Dan sempat jadi pengurus cabang Jogja tahun 99 sampai 2000 kalau seingat saya. Zamannya siapa? Zamannya Caimin saya waktu itu saya masih masih LKD istilahnya dulu ya. Oke, saya akan closing statement dengan puisi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sungai apa tak terbendung jika bukan sajak-sajak air murni sejarah dari gunung duka cita. Berkelok-kelok, berhanyut-hanyut, diterjang samudra gaib. Sungai apa tak terbendung. Tanah air baik dan buruk mengolah diri dalam humus waktu. Dan udara kiriman sang matahari hakikat membawanya terbang. Dan bertahtalah air segala yang hidup atau mati. Sungai apa tak terbendung. Hari ini adalah hari persoalan panas atau dingin, mengabarkan tentang luka demi luka, magma masa lalu dan kini yang disumbat bencana-bencana. Dan angin ribut masih saja menyaut-nyaut, merampas, menerjang, membabat padang hijau hati nurani. Tanah, rumah, dan tembok kepribadian hancur berantakan. Jalan-jalan dan ruh, tiang-tiang keadilan, jembatan kebenaran rusak berat. Berita apa terdengar hari ini hanyalah siang yang gelap dan malam begitu benderang. Gerhanakah rembulan hingga obor kepalsuan dinyalakan? Gerhanakah matahari kenyataan hingga kebenaran tak lagi nyata? Gerangan apa tak terbendung? Oh, gerangan apa tak terbendung? Banjir bandang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk puisinya, dan pasti ini puisi yang sangat dalam dan dari hati. Tadi Pak Atmo menyatakan bahwa ini karangan Sridya tuh. Untuk malam ini Ustadz Safi Pahlevi mengarangnya dengan sendiri dan dibacakan di tadarus kebudayaan hari ini. Terima kasih Pak Kiai Atmo Tan Sidik, Pak Ustadz Safi Pahlevi, dan semuanya, Pak yang lain, ya Ustadz Rojik, terus Ki Sengkek, dan teman-teman pengurus cabang, rayon, PMI. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Dan teman-teman yang lain yang hari ini hadir di tengah-tengah kita bersama. Intinya Nyong Kopi berikhtiar terus menghidupkan kebudayaan yang ada, Pak Atmo, sebagai ruang dialektika, ruang kita berpengetahuan, sehingga apa yang dikalakan oleh kita, apa yang dikatakan oleh Abah Habib Lutfi, bahwa kita nggak pengen generasi penerus yang kepaten obor. Terima kasih dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.